Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman berdimensi sosial. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, satu hal kecil yang bisa kita pelajari dari perikop Injil hari ini adalah tentang keindahan beriman bersama yang lain. Secara umum kita ketahui bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendirian dan selalu bergantung pada sesama. Orang lain mempunyai pengaruh besar dalam diri kita masing-masing. Demikian juga dalam keselamatan. Bisa jadi secara tidak sadar orang lain membawa kita kepada keselamatan. Hanya saja ada orang yang bisa sangat peka sekali akan pengalaman itu sehingga selalu bermakna, tetapi ada juga orang yang sama sekali tidak peka. Orang yang tidak peka itu akan biasa-biasa saja, hidup seolah-olah tidak pernah ada campur tangan Tuhan, apalagi orang lain. Dengan demikian, ia dapat mengatakan bahwa dirinya sendiri menjadi pusat segalanya. Semua usaha dan kesuksesannya adalah usahanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil yang baru diperdengarkan kepada kita hari ini mau mengingatkan bahwa orang lain adalah bagian dari diri kita dan hidup kita. Apapun yang kita katakan tentang orang lain, itu pun juga kembali kepada diri sendiri. Kalau kita sering berkata yang baik, maka akan kembali pada diri sendiri hal yang baik dan bernilai positif. Demikian juga ketika kita berkata yang tidak baik, maka akan kembali pada diri sendiri tentang hal yang tidak baik dan akan membawa nilai negatif. Sehingga dalam konteks inilah melalui sabdanya, Yesus mengingatkan kita supaya tidak dengan mudah mengucapkan kata kafir
jahil kepada orang lain. Karena itu artinya kata kafir, jahil yang kita ucapkan bagi orang lain sebenarnya juga kita ucapkan pada diri sendiri. Lebih ekstrim lagi kalau terjadi pembunuhan. Tindakan membunuh orang lain itu sudah merusak dan menghancurkan pribadi tersebut beserta keluarganya, dan bahkan merusak kemanusiaan seluruhnya. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk belajar membawa damai bagi sesama melalui kata-kata dan tindakan yang baik. Jika kita percaya hidup kita diberkati, sudah semestinya kata dan tindakan kita selalu membawa damai. Damai itu diwujudkan dengan cara keberanian untuk saling mengampuni dan rendah hati untuk memberikan maaf kepada sesama. Hanya orang yang bisa bersyukur, mengampuni, dan memberi maaf kepada sesama yang akhirnya sampai pada pengalaman untuk saling mengampuni. Berdamai berarti berani mengampuni, berani mencintai meski dibenci, berani menjumpai meski tidak disenangi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.